Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita bertemu lagi dengan saya Ahmad S. Ahid dalam Karir Strategi Sharing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, sesuatu yang sering kita pertanyakan dalam diri kita, sesuatu yang kadangkala kita bingung mau mendefinisikan apa, yaitu tentang motivasi. Kata ini terkesan mudah kita dengarkan, sering kita dengarkan, bahkan kita sendiri sering mengucapkannya. Motivasi, ya. Tetapi kadangkala kita belum mampu untuk mencari tahu sebenarnya motivasi atau yang menjadikan kita bergerak lebih besar itu apa. Maka pada kesempatan ini mari kita bahas motivasi dari beberapa versi dan beberapa tinjauan. Oke. Begini, kita mulai dari sesuatu yang sering kita alami. Kejadian di sekitar kita, peristiwa di sekitar kita. Kita pernah melihat orang yang begitu bersemangatnya dalam beraktivitas. Kalau dia dalam dunia kerja, pagi ia berangkat sampai malam, bahkan sampai larut malam. Atau dia ketika seorang mahasiswa, ia pagi sangat rajin sekali, tugasnya begitu cepat dilaksanakan, tidak ada penundaan, bahkan kita mengetahui hasil nilainya juga bagus sekali. Tapi juga kita akan mendapatkan orang di sekitar kita yang ia akan bergerak, yang ia akan melakukan sesuatu ketika ia diberikan deadline, ketika ia dimotivasi orang, ketika ia diberikan arahan orang, bahkan tidak jarang diberikan ancaman dan intervensi oleh orang. Menarik, dua hal, dan mungkin saja ini terjadi dalam diri kita. Ada yang begitu sangat antusias dalam kehidupan sehari-hari, ada yang antusiasnya itu manakala ada sebuah dorongan dari luar. Nah, itu faktanya dalam diri kita dan di lingkungan kita. Begini sahabat, kita kalau mendengar kata motivasi, maka kita merujuk ke beberapa beberapa istilah, dan ternyata secara kata-kata motivasi berawal dari bahasa Latin movere. Gitu. Kalau kita baca buku, kata motivasi itu berawal dari kata movere. Apa itu movere? Movere itu menggerakkan. Jadi ketika kita berbicara motivasi berarti berbicara sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang menjadikan itu bergerak. Gitu. Itu dari bahasa Latin. Dan kalau kita tinjau dalam bahasa Inggris, maka motivation. Apa itu motivation? Daya batin, dorongan. Hampir-hampir sama dengan movere menggerakkan, tetapi ini lebih jauh ke dalam dari diri seseorang dalam bahasa Inggris, yaitu daya batin dari dalam dirinya. Dorongan, kalau kita berbicara dorongan berarti sesuatu yang menjadikan orang itu bergerak, hampir sama. Tapi yang menarik tadi dengan kata-kata daya batin, artinya motivation ini menjadi banyak konsennya adalah sesuatu yang berawal dari daya batinnya, kekuatan yang berawal dari diri seseorang. Oke, itu dari segi kata, ya, dari Latin yaitu movere, dan dari bahasa Inggris motivation yang berarti dorongan atau daya batin. Sehingga mudahnya mendefinisikan motivasi sebagai sebuah dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Ada beberapa bagian penting tadi. Motivasi sebagai sebuah dorongan atau alasan yang menjadikan orang bersemangat, kemudian semangatnya itu tidak hanya semangat, yaitu untuk melakukan sesuatu agar tercapai sebuah tujuan. Ada tujuan, ada melakukan sesuatu, ada dorongan, ada tiga hal di sini. Oke, sahabat,
Kalau dari definisi yang singkat yang saya sampaikan tadi sudah jelas banget ya, bahwasanya motivasi ini seperti engine, seperti apa namanya, kalau kita kenal BBM, bahan bakar minyak ya. Kalau ini bahan bakar manusianya, engine-nya yang menjadikan ia bergerak itu apa? Maka sangat mempengaruhi dari aktivitas dia sehari-hari. Jadi bahan bakar engine-nya seseorang, motivasi seseorang, daya batin seseorang ini sangat mempengaruhi bagaimana ia bergerak, bagaimana ia tahan, dan bagaimana ia mampu untuk mencapai tujuannya. Itu dari segi definisi. Kemudian beberapa teori kita mengenal tentang motivasi ini dibahas oleh beberapa tokoh. Kita paling kenal banget ya dengan yang namanya Abraham Maslow. Ya, ini seorang psikolog, beberapa dirujuk pendapatnya, dan dia hidup di masa-masa perang Dunia Kedua. Jadi tentunya teori yang ia luncurkan ya sesuai yang ia alami dalam kondisi seperti itu. Oke, singkat cerita, Abraham Maslow berbicara tentang motivasi ini dengan yang namanya teori need atau kebutuhan. Artinya orang bergerak itu karena memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang ingin ia dapatkan. Maka sangat terkenal sekali dengan teorinya adalah hierarki Maslow. Nah, apa itu hierarki Maslow? Yaitu manusia itu memiliki kebutuhan. Kalau Maslow mengatakan ada 5 kebutuhan penting yang harus dipenuhi manusia. Dan ini sifatnya hierarki. Artinya hierarki adalah ketika satu kebutuhan terpenuhi, maka ia akan ingin memenuhi kebutuhan berikutnya. Tapi jika satu kebutuhan ini belum terpenuhi, maka akan mengejar kebutuhan dasar ini. Nah, 5 urutannya adalah, yang pertama adalah namanya kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologikal atau psychological need adalah kebutuhan yang bersifat fisik. Misalnya air, udara, makan. Nah, ini kebutuhan yang sifatnya fisik. Artinya ketika ia tidak memenuhinya akan terganggu fisiknya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah safety need, yaitu kebutuhan untuk aman. Aman dari banyak hal. Aman dari gangguan di luar, aman dari kecemasan dan yang lainnya. Sehingga ketika physiological need ini sudah terpenuhi, secara fisik terpenuhi, maka berikutnya adalah rasa aman. Ketika ia sudah bisa makan, bisa minum, bisa menghirup udara, maka berikutnya adalah ia memerlukan yang namanya rasa aman. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah social need, kebutuhan untuk bertemu dengan orang, kebutuhan untuk saling mempengaruhi, saling memberikan manfaat. Jadi tidak hanya makan, tidak hanya aman, tapi ketemu orang. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah esteem need, penghargaan. Tidak hanya yang ketiga tadi adalah ketemu orang, tapi perlu penghargaan. Penghargaan sebagai sebuah respon dari orang lain terhadap dirinya, terhadap apa yang ia lakukan, terhadap apa yang ia berikan. Itu adalah sebuah penghargaan. Nah, itu yang keempat ya. Dan yang terakhir, yang paling puncak nih dari sebuah piramida kebutuhan adalah self-actualization, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Jadi kalau kita berbicara tentang aktualisasi diri, menurut Maslow ini adalah yang paling puncak, dan ini adalah sebagai ujung dari orang ketika sudah memenuhi 4 kebutuhan tadi, dan ini adalah kebutuhan yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Mungkin kita bertanya, apakah ini masih berlaku dalam kondisi saat ini? Bisa jadi tidak. Maksudnya adalah perubahan kondisi,
perubahan masa, perubahan waktu menjadikan ini bisa jadi tidak harus hierarki, tidak harus lurus gitu. Contoh begini, dalam era teknologi seperti ini, kadangkala kita lebih suka atau senang dihargai orang lain daripada kita rasa aman itu belum tercukupi, atau kita perlu aktualisasi diri kita, tetapi mungkin kebutuhan yang lain belum tercukupi. Nah, artinya tidak semua orang itu memiliki kebutuhan yang hierarki yang sama. Kadangkala karena pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari nilai budaya, dan pengaruh dari dirinya sendiri, tipologikal dirinya, karakteristik dirinya yang menjadikan ia lebih bisa mengerti mana sih kebutuhannya yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Oke, nah, mari kita cek dalam diri kita, mana sih kebutuhan yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Tentunya kita yang lebih tahu mana yang seharusnya dan itu yang lebih baik untuk masa depan kita. Itu kalau dari pendapat dari Abraham Maslow. Nah, sebenarnya banyak tentang teori motivasi ini dari beberapa tokoh. Kemudian saya sampaikan yang kedua ya, yaitu namanya adalah Viktor Fromm, seorang profesor dari Kanada. Ia mengatakan bahwasanya seseorang melakukan sebuah tindakan karena mengharapkan hasil atau imbalan. Kalau Maslow itu adalah need atau kebutuhan, kalau ini adalah harapan. Jadi kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi saat itu, kalau harapan itu adalah sesuatu yang ingin dicapai. Nah, dampak dari sebuah pemenuhan kebutuhan. Nah, ini Viktor Fromm yang menyampaikan teori motivasi orang akan melakukan sesuatu, tindakan, bergerak manakala ia memiliki harapan. Sehingga sebesar apa orang itu memiliki tindakan, itu yang mempengaruhi motivasi dia. Semakin dia memiliki harapan besar dalam hidup dia, maka ia semakin ingin memenuhinya. Semakin ia memiliki harapan di masa depan yang lebih besar, maka ia akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenuhinya. Ini Viktor Fromm. Masih banyak sebenarnya sahabat teori-teori tentang motivasi, tetapi Anda bisa mencari sendiri dan bisa melakukan kajian jika Anda tertarik tentang motivasi dari sisi ilmu. Setelah kita membahas tentang apa itu motivasi, kemudian beberapa teori tentang motivasi, maka berikutnya kita akan membahas jenis motivasi. Kalau kita berbicara jenis, mudahnya gini. Kalau kita beli jeruk, maka kita akan mendapatkan beberapa jenis jeruk. Ada jeruk Ponska misalnya, ada jeruk koprok, jeruk Bali, dan macam-macam. Nah, itu jeruk. Nah, motivasi juga begitu. Para tokoh membagi motivasi hanya dua, untuk mempermudah ya, dua. Yang pertama adalah namanya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik, yaitu motivasi atau dorongan yang dari dalam. Sehingga orang yang memiliki motivasi intrinsik ini, ia dengan sadar aktif melakukan sesuatu tanpa paksaan, dan ia melakukannya betul-betul memang karena ingin melakukannya dan karena dia memiliki energi untuk melakukannya, sehingga ia bergerak, beraktivitas, bertindak berdasarkan kesadaran dalam dirinya. Ingat, kesadaran. Orang seperti ini tidak perlu disuruh-suruh karena ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Orang seperti ini rasa-rasanya tidak perlu diberikan pengingatan yang begitu keras karena dia sudah tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Maka ini adalah yang pertama, jenis yang pertama, motivasi intrinsik. Bertindak, berperilaku karena memang kesadaran dari dalam diri. Nah, yang kedua, motivasi yang kedua, jenis yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang dipengaruhi dari lingkungan, dari orang lain. Bahkan diperintah
baru ia mau melakukan sesuatu. Sehingga orang yang memiliki motivasi ekstrinsik ini cenderung pasif. Artinya ia menunggu instruksi, ia menunggu orang memberikan intervensi baru ia mau melakukan sesuatu. Itu ekstrinsik. Jadi yang ia lakukan itu bentuk respon dari luar. Bukan murni dia ingin melakukan sesuatu. Bukan murni ia ingin bertindak. Bukan murni ia ingin bergerak. Tetapi memang karena dorongan dan pengaruh dari luar. Nih, jenis dari motivasi. Kemudian, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk termotivasi bergerak, untuk termotivasi melakukan sebuah tindakan tertentu? Ini sama dengan tadi jenis. Kalau faktor itu adalah sesuatu yang menjadikan, maka ada dua hal, yaitu internal dan eksternal. Apa motivasi internal? Motivasi yang berawal dari dalam dirinya, di antaranya tadi yang sudah kita bahas dari beberapa teori, karena dia memiliki harapan. Karena ia memiliki harapan, dia sadar memiliki sebuah harapan, maka ia melakukan sesuatu untuk mencapainya. Karena ia sadar ketika ia tidak secara aktif bergerak, maka harapan itu tidak mungkin terpenuhi. Itu adalah harapan. Yang kedua adalah karena ia memiliki kebutuhan. Ada sesuatu yang ingin dipenuhi, maka ia bergerak, maka ia aktif melakukan sesuatu. Contoh, kalau Anda lapar, maka Anda butuh makan. Padahal Anda tidak memiliki sumber daya yang harus Anda makan di rumah. Maka kita bergerak, kita aktif agar kita bisa makan. Kita ingin pinter, ingin jadi seorang dokter, ingin menjadi seorang perawat, ingin menjadi seorang psikolog, ingin menjadi seorang ekonom dan yang lainnya. Butuh ilmu itu. Karena kita butuh ilmu itu, maka kita bergerak, kita kuliah, kita menuntut ilmu, dan yang lainnya. Karena butuh. Yang ketiga adalah karena kita memiliki tanggung jawab. Kesadaran bahwasanya ada hal yang harus kita tanggung menjadikan orang bergerak. Entah sesuatu yang kita tanggung itu adalah sifatnya adalah eksternal, misalnya orang yang berkeluarga karena dia memiliki anak, istri, maka ia bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Ataukah tanggung jawab terhadap dirinya pribadi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, maka ia bertanggung jawab untuk menambah kesyukuran itu dengan meningkatkan diri. Tanggung jawab. Berikutnya, faktor yang masih dalam kategori internal dalam diri adalah harga diri. Merasa bahwasanya ketika ketika saya itu tidak berilmu, maka secara strata, kemudian secara penghargaan orang terhadap diri kita rendah, maka saya berusaha untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan diri saya, potensi saya untuk harga diri ini. Nah, selain harapan, kebutuhan, tanggung jawab, dan harga diri adalah karena ingin mendapatkan sebuah kepuasan. Ya, ingin mendapatkan sebuah kepuasan. Apa kepuasan itu? Banyak. Kalau orang Jawa bilangnya rasanya makplong. Misalnya, saya sudah bisa bekerja untuk anak istri, makplong. Rasa kepuasan tersendiri. Kepuasan tidak melulu hal-hal yang terkait dengan penghargaan orang atau malah diwujudkan dengan sebuah piala, tetapi sesuatu yang menjadikan kita merasa lega, merasa nyaman, merasa hasil dari sebuah jeripayah, ini loh kepuasan. Nah, itu paling tidak beberapa hal faktor yang menjadikan orang bergerak, faktor internal. Maka temukan dalam diri kita. Bisa jadi dari kelima hal yang saya sampaikan, harapan, kebutuhan, tanggung jawab, harga diri, dan dan kepuasan, itu menjadi salah satu faktor yang menjadikan Anda bergerak. Coba temukan dalam diri Anda apa yang menjadi alasan itu. Nah, kemudian faktor yang kedua, eksternal.
menjadikan orang termotivasi, bersemangat, bergerak karena ada kondisi lingkungan. Kadangkala ketika seseorang belum sepenuhnya sadar tentang kebutuhan dirinya secara internal, maka ia membutuhkan pancingan dan kondisi eksternal yang kondusif. Di antaranya adalah hubungan interpersonal dia dengan orang lain. Kemudian kalau dalam dunia kerja adalah kondisivitas, kemudian keamanan. Bagaimana orang akan bekerja, bergerak di luar kalau kondisinya nggak aman? Ya. Bagaimana orang akan mengaktualisasikan dirinya ketika ternyata terlalu banyak keterbatasan yang ada di luar sana? Meskipun bisa disiasati, tetapi itu mempengaruhi dari seseorang untuk bergerak. Itu. Nah, jadi faktor yang kedua adalah faktor luar. Faktor internal, kita yang harus berusaha untuk mencari dan mengkondisikan. Faktor eksternal, kadangkala kita tidak bisa mengontrol, ya, karena berpengaruh terhadap pihak-pihak lain. Tetapi faktor internal kita yang harus nemuin dulu. Kita cari mana yang terbesar yang menjadikan kita bergerak, menjadikan kita lebih bersemangat, kita cari. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi orang lebih termotivasi. Kita akan membahas, mungkin dalam benak kita ada pertanyaan, bagaimana sih kita menjaga agar kita tetap termotivasi dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita, dalam gerak kita? Maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Di antara agar kita mampu menjaga motivasi adalah satu, pahami tentang kebutuhan kita yang mendasar. Kebanyakan di antara kita mungkin saja masih memahami bahwasanya keinginan itu penting untuk dipenuhi. Oke, tidak salah orang memiliki persepsi itu, dan tidak salah ketika orang ingin memenuhi keinginan. Tetapi apakah kebutuhan sudah terpenuhi atau belum? Karena kebutuhan itu jika tidak dipenuhi akan mengganggu kondisi-kondisi fisik dan psikologis. Maka temukan dalam diri kita kebutuhan yang paling mendasar apa. Misalnya masalah fisik, apa yang paling mendasar? Kemudian masalah ilmu, apa yang paling mendasar yang harus kita penuhi? Ketika seseorang sudah mengetahui dan memahami kebutuhan yang paling mendasar, maka ia tahu akan bergerak ke arah mana. Ia tahu mana yang harus dia utamakan. Ia tahu mana yang harus dilakukan terlebih dahulu daripada yang lain. Dan ketika sudah seperti itu, maka ia memiliki cukup banyak energi untuk memenuhinya. Yang pertama. Yang kedua adalah pahami alasan keberadaan. Ini menarik. Ketika seseorang memahami alasan keberadaan dia di suatu tempat, di suatu posisi, dan di suatu peran, maka ia akan lebih punya energi untuk melakukannya. Generasi muda kita banyak yang tidak memahami alasan keberadaan dia di dunia ini bahkan. Sehingga ia mengatakan hidup mengalir aja. Udah ikutin kata hati, udah ikutin teman, udah ikutin ini itu, sehingga ia tidak memahami tentang alasan keberadaan dia berada di dunia ini. Kalau kita berbicara peran, mungkin di antara kita ada yang berperan menjadi seorang mahasiswa, berperan menjadi orang tua, berperan menjadi anak, berperan menjadi pejabat, berperan menjadi seorang siswa. Bahkan di antara kita mungkin saja ada yang berperan menjadi seorang pemimpin di suatu lembaga, organisasi, perusahaan, dan instansi. Maka ketika kita memahami peran kita, memahami alasan keberadaan kita, maka kita akan lebih memiliki energi untuk menuntaskan tugas-tugas di sebuah peran tersebut. Penting banget itu. Yang ketiga adalah kembangkan diri kita. Kemudian tingkatkan diri kita, kemampuan kita sesuai dengan minat, bakat, dan potensi kekuatan kita. Ingat, kembangkan diri kita sesuai dengan minat, bakat, dan potensi kekuatan. Orang boleh punya minat karena memang itulah manusia, tetapi harus kita kompromikan dengan bakat kita dan dengan potensi kekuatan kita. Kalau orang punya minat, kemudian ia tidak sesuai dengan
potensi kekuatan dia, mungkin ia tidak akan sampai kepada minatnya itu, tidak akan sampai kepada keinginannya itu. Tetapi ketika orang punya minat, kemudian disesuaikan dengan bakat ia, disesuaikan dengan potensi kekuatan dia, maka ia memiliki energi yang lebih berlimpah untuk mencapainya. Yang ketiga. Yang keempat, sesuaikan antara harapan, sesuaikan antara harapan dengan potensi kekuatan. Ketika sudah sesuai, maka orang akan melalui aktivitas hariannya dengan penuh enjoy, easy, ia bisa mudah melakukannya, kemudian excellent, hasilnya bagus, dan earn, memiliki manfaat. Maka terkenal dalam konsep talent mapping namanya 4E. Easy, enjoy, excellent, dan earn. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir yang ingin saya sampaikan agar kita selalu mampu menjaga motivasi adalah berusaha untuk berada pada komunitas yang membawa kita kepada perubahan yang lebih baik, yang membawa kita kepada peningkatan diri yang lebih baik, yang membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih unggul. Komunitas sangat penting banget, terutama bagi teman-teman remaja, bagi teman-teman anak muda. Ini penting banget komunitas, baik komunitas offline maupun online. Bergabungnya kita atau bergabungnya Anda di sebuah komunitas grup, entah itu WA grup atau apapun grup, itu harus memberikan dampak kebaikan. Jangan sampai di sana Anda tidak ada kontribusi dan bahkan tidak ada manfaatnya ketika bergabung dalam sebuah grup komunitas. Jangan sampai kita kebanyakan grup tapi nggak ada manfaatnya untuk diri kita. Penting banget, karena grup ini yang mampu untuk mengingatkan, yang mampu untuk memberikan semacam sinyal ketika kita sudah keluar dari jalur, ketika kita tidak semangat lagi, maka grup ini yang menjadikan kita lebih bersemangat. Maka pastikan grup-grup Anda, entah offline atau online, itu yang menjadi penyemangat kita, yang menjadi sumber kita memiliki banyak energi untuk mencapai keinginan kita dan mencapai apa-apa yang menjadi kebutuhan kita. Oke sahabat, cukup panjang tadi saya menyampaikan terkait dengan motivasi. Kemudian kita akhiri dengan bagaimana cara menjaganya. Semoga hal-hal yang mendasar yang perlu Anda perbaiki, yang perlu kita perbaiki sama-sama tentang diri kita, agar kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang tahu harus ngapain dalam hidup ini, yang tahu dan memiliki alasan keberadaan kita di muka bumi ini. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak tahu alasan keberadaan kita. Saya kira begitu. Semoga hari-hari Anda lebih berbinar wajahnya, lebih cerah wajahnya, karena memiliki energi yang berlimpah untuk mencapai suksesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.